Ada orang yang hanya mendapatkan bunyi yang tidak sedap, bunyi petasan di malam tahun baru, itu sampai 30 juta, 50 juta. Iya. Untuk menghasilkan ledakan yang tidak nyaman di telinga. Kenapa? Karena orang yang seperti ini, Allah uji dia dengan menggelontorkan hartanya kepada kesia-siaan. Bukan hanya itu, Ustaz. Petasannya itu rubuh, baru mengenai banyak orang dan kena sama dia. Ternyata hidup itu adalah perjuangan dan pengorbanan. Allah Akbar. Kita berada di pihak manapun pasti akan berkorban. Kita berada di pihak kebatilan, Ya. kita akan berkorban dan dalam memperjuangkan kebatilan. Kita berada di pihak hak kebenaran, kita juga dituntut untuk memperjuangkannya dan dengan pengorbanan. Dengan pengorbanan. Kita lihat Quraisy menggelontorkan harta yang begitu banyaknya, 100 ekor onta. 100 ekor onta ini dengan jaminan keselamatan juga. Jaminan keselamatan. 100 ekor onta itu harta yang begitu banyak. Dan mereka untuk membendung jalannya dakwah, mereka tidak segan-segan. Begitu juga kita ini dalam memperjuangkan kebenaran, semestinya juga kita tidak hitung-hitungan dalam membiayai dan berkorban untuk dakwah dan kebenaran ini. Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka menginfakkan harta mereka tujuannya untuk apa? Liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi dan membendung jalan Allah. Fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasra. Mereka akan senantiasa menginfakkan dan membelanjakan harta mereka untuk membendung dakwah itu, tapi thumma takunu alaihim hasra. Satu saat itu akan menjadi bumerang bagi mereka, akan menjadi penyesalan bagi mereka. Thumma yughlabun. Kemudian mereka kalah. Mereka dikalahkan. Iya. Jadi harta yang diinfakkan itu akan rugi bagi mereka dan akan menjadi penyesalan dan menjadi kekalahan bagi mereka. Di pihak yang lain, ketika orang yang mau menginfakkan hartanya dalam kebaikan, Allah tukar. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi orang-orang yang menginfakkan harta mereka itu bagaikan satu butir atau satu bulir biji. Iya. Kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila. Dia akan menghasilkan buah yang keluar dari 7 rantingnya. 7 rantingnya. Iya. Di setiap rantingnya 100. Ada 100 biji. Berarti ada 700. 700, iya. Masya Allah. Bedakan dengan bagaimana orang-orang kafir yang ketika mereka menggelontorkan harta mereka dan banyak, fasayunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiquna. Mereka akan senantiasa menginfakkannya, thumma takunu alaihim hasrah thumma yughlabun syattana bainahuma, kata Allah Akbar. Jadi sangat beda orang yang berinfak di jalan Allah Ta'ala dengan orang yang berinfak untuk menghalangi jalan Allah Ta'ala. Kita kalau tidak mengorbankan harta kita di jalan kebenaran, Allah akan uji kita dengan menggelontorkan harta ini di jalan kebatilan. Allah Akbar. Saat ada orang yang sangat berat baginya untuk memberikan sumbangan ke masjid, kalaupun diberikan mungkin 100.000, 1 juta, dan yang keluar itu bukan uang. Yang dirasakan seakan-akan yang tercabut itulah kuku-kukunya. Allah Akbar. Di satu sisi ada orang yang hanya mendapatkan bunyi yang tidak sedap, bunyi petasan di malam tahun baru, itu sampai 30 juta, 50 juta. Iya. Untuk menghasilkan ledakan yang tidak nyaman di telinga. Kenapa? Karena orang yang seperti ini, Allah uji dia dengan menggelontorkan hartanya kepada kesia-siaan. Bukan hanya itu, Ustaz. Petasannya itu rubuh, baru mengenai banyak orang dan kena sama dia. Dan orang yang kaget dengan orang yang kaget, mungkin dia merasa saya sudah bertahun-tahun dan selamat. Oke lah, selamat. Tapi bagaimana dengan orang yang menjadikan orang lain kaget dengan perbuatan dia? Dan itu termasuk orang yang mengganggu malaikat. Innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya malaikat itu merasa terganggu dengan apa yang menjadikan orang lain terganggu. Allah Akbar. Nah, meledakkan petasan
menggelontorkan uang untuk sebuah ledakan besar seperti itu, sebenarnya tidak hanya manusia yang diganggu, tapi juga malaikat.